menegakkan proses. Itu ada yang namanya sengketa proses gitu loh. Nggak usah diajarin itu, saya ikut mengesahkan undang-undang itu. Diajarin, saya menyampaikan pendapat saya nggak mengajarkan Anda, saya menyampaikan pendapat saya. Terserah Anda mau yakin atau enggak gitu loh. Emang Anda siapa? Apa? Anda siapa? Gitu loh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Habibur Rahman ya, yang lagi-lagi menyampaikan argumentasinya dengan keras sampai nunjuk-nunjuk, bahkan sampai menunjukkan ekspresi yang berapi-api ya teman-teman. Ini sangat-sangat unik Mas Habibur Rahman ini. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pasangan 02 sekarang yaitu Prabowo sama Gibran. Oke, ditahan sampai di situ. Bang Habib, gimana nih tujuannya? Harapan dari Bang Henry adalah batalkan penetapan KPU jika nanti ditetapkan Prabowo Gibran menang, diskualifikasi 02 dan pemilu ulang. Gimana Bang Habib? Ya, saya pikir argumentasi yang disampaikan rekan-rekan ya itu adalah argumentasi yang dulu pernah dibahas dan sudah dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berhukum itu kan kita acuannya pada undang-undang dan pada praktek penegakan undang-undang tersebut yang sudah pernah ada. Yang sangat apple to apple itu kan PHPU Pilpres tahun 2019. Undang-undangnya sama, peristiwanya sama gitu kan, PHPU Pilpres, dan situ sudah ditegaskan bahwa MK tidak bisa pada saat yang sama ya mengabaikan suatu undang-undang sekaligus mengadili PHPU. Kalau penafsiran terhadap undang-undang berbeda daripada ketentuan yang ada itu kan ranahnya nanti ya adalah judicial review atau uji materi. Nah itu kalau teman-teman baca di putusan PHPU 2019 ya jelas-jelas ditegaskan. Jadi MK nggak bisa begitu saja mengabaikan ketentuan perundang-undangan. Padahal sudah sangat jelas ya, bahkan dalam undang-undang ini nomor 7 tahun 2017 tepatnya di buku keempat ada nomenklatur yang namanya sengketa proses. Ya, kesimpulannya 02 nggak mau peduli yang namanya jangan demokrasi karena menguntungkan mereka. Ditahan dulu Bang Henry, ditahan dulu Bang Henry, silakan Bang Habib. Jangan sombong gitu loh, jangan arogan gitu loh. Ya. Jadi di PHPU ya di buku keempat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 disebut sengketa proses ya. Kalau Anda mempertahankan proses itu ada yang namanya sengketa proses gitu loh. Nggak usah diajarin itu, saya ikut mengesahkan undang-undang itu. Diajarin, saya menyampaikan pendapat saya nggak mengajarkan Anda, saya menyampaikan pendapat saya. Terserah Anda mau yakin atau enggak gitu loh. Emang Anda siapa? Apa? Anda siapa? Gitu loh. Apa teh? Anda siapa? Ya emang Anda siapa gitu loh. Saya siapa? Saya waktu itu saya anggota DPR RI. Waktu itu saya anggota DPR RI 2017. Iya, paham nggak? Buku keempat. Paham. Gitu loh. Iya, apa? Sangat paham. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak paham. Oke, baik. Bang Henry, ya silakan Bang Henry untuk menanggapi. Silakan Bang Henry. Itu aja. Norma, kenapa? Silakan. Oke, ini Bang Habib hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran Anda, Bang Henry. Di sini. Silakan Bang Henry, waktu Anda. Oke, ini Bang Habib hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran Anda, Bang Henry. Di sini. Silakan Bang Henry, waktu Anda. Saya nggak ada suara yang pecah-pecah. Coba. Saya minta yang dari studio coba diulangi apa? Oke, Bang Habib hanya menyampaikan pernyataannya, pendapatnya terkait gugatan yang akan diajukan nanti pada tanggal 23 Maret ini. Berapa? Terus pendapatnya apa? Pendapatnya apa? Silakan Bang Habib jika ingin ditambahkan. Ya bahwa ya yang namanya sengketa di MK ya bukan sengketa di Bawaslu. Kalau sengketa proses jelas-jelas di buku keempat Undang-Undang 7 tahun 2017 yang tadi katanya disusun oleh Bung Henry Yoso ya kan. Jelas sengketa proses itu tempatnya di Bawaslu. Jadi gagasan agar ya sengketa MK itu juga membahas hal-hal yang kualitatif sudah dibantah juga dalam putusan PHPU Pilpres tahun 2019. Jadi kan undang-undangnya ada. Undang-undang 7 tahun 2017. Contoh undang-undangnya pun ada di PHPU Pilpres. Di situ disebutkan MK ya, sebagai pihak terkait bisa. Baik. Aja permohonan kami yang di MK. Saya mengulang. Tadi Anda minta saya mengulang. Ini saya
ulangi biar Keluarkan kita semua jelas. keahlian kalian. Oke, sudah ditangkap ya Keluarkan Bang Henry. kemampuan Bagaimana terbaik pendapat kalian. Anda Bang Henry? kita Tadi keluarkan, Bang Habib apanya sudah yang menyampaikan dulunya? kembali Iya. soal buku keempat ini. Pendapat Anda terhadap tanggapan Halo? Pak Habib. Ya, Bang Henry. Tanggapan Pak Habib. Ya, saya udah ngerti, tanggapi aja. Nanti permohonan kami itu nanti di MK ya, selaku pihak Iya, terkait. pasti dong. Nggak usah diajarin. Dengar dulu, saya masih bicara, Nggak perlu. Iya. Tinggal sedikit ini. Kenapa? Oke, ditahan Bang Habib. Silakan Bang Henry. Terbaik Emang saya kalian. takut Anda bentak-bentak. Emang saya takut kalau Anda bentak-bentak, gitu loh. Nggak ada takutnya saya sama Anda. Oke, ditahan dulu kalau gitu antara Bang Habib dan Bang Henry. Mas Ferry, gimana menurut Anda terkait perspektif ini? Ya, mudah saja ya, di dalam PMK nomor 4 2023 itu memang dalil yang dimintakan Mahkamah Konstitusi kepada pemohon adalah soal... Sebelumnya. Nanti saya minta Pak Fahri. Saudara Habibur Rahman. Apa? Kenapa? Maksud kalimatmu, emang saya takut dengan Anda itu apa? Iya. Saya Anda lebih nggak bentak-bentak. Saya kamu. nggak takut dibentak-bentak. Kamu jangan cuma Oke. berani ngomong di TV. Mohon maaf Bang Jangan Henry, cuma ini berani kita ngomong tidak ada Hadapi terkaitannya saya. soal takut atau tidak takut. Yang kita Hadapi bahas saya. di sini adalah terkait Kamu dengan gugatan yang akan diajukan oleh TPN Ganjar Mahfud terkait dugaan adanya kecurangan pemilu. Kita tetap pada di konteks itu. Kita tidak ada terkaitan soal takut atau tidak takut. Silakan Mas Ferry dilanjutkan. Jadi terpancing karena Saudara Habibur Rahman itu ada mengeluarkan kalimat yang nggak ada kaitannya dengan saya tidak takut dengan Anda. Memang saya takut sama kamu? Enggak. Oke, kita tidak akan bahas soal takut atau tidak takut, tapi kita bahas kepada konteks yang kita bahas sore hari ini terkait gugatan dugaan kecurangan pemilu. Silakan Bang Henry. Oke, baik. Bang Henry sudah cukup ya? Silakan Bang Habib selanjutnya. Cukup. Jangan pancing lagi saya. Nanti dampaknya fatal. Cukup. Baik, silakan Bang Habib. Singkat saja. Masih di mute Bang Habib? Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam berbagai forum dengan Saudara Ferry tadi kan, bahwa memang perdebatan soal kuantitatif, kualitatif, proses atau hasil, sebenarnya kan kita tinggal mengacu pada praktek yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi sudah bersikap secara hukum terhadap kubu-kubu pendapat tersebut, dan yang jelas praktek selama ini di Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi strict membatasi hanya hasil yang bisa merubah ya pemenangnya siapa, dan kalau proses semakin sudah sangat tegas diatur diselesaikan di tingkatan Bawaslu. Baik, terima kasih. Ya, itu ya teman-teman, debat seru antara Habibur Rahman versus Henry ya, Bung Henry. Ya, di sini sebenarnya tidak perlu ya ada istilah-istilah siapa Anda, emang saya takut. Kesannya ini malah jadi mau adu jotos lagi gitu ya. Ini kan negara demokrasi. Harusnya sekeras-kerasnya omongan dia berhenti pada tahap argumentasi dan ide. Artinya ya pada topik, pada isu. Tidak sampai pada takut saya siapa Anda gitu kan. Itu kan udah siapa yang ngomong, harusnya bukan siapa yang ngomong tapi apa yang diomongkan. Harusnya demokrasi itu begitu, bukan siapa yang ngomong tapi apa yang diomongkan. Kalau ditanya Mas Habibur Rahman nanya siapa Anda, ya rakyat. Bapak Henry ini adalah rakyat, kita semua yang protes pun adalah rakyat. Harusnya bisa lebih wise dalam berargumentasi ya, tidak perlu sampai siapa Anda gitu ya. Itu menurut saya mirip seperti waktu itu menyerang Mas Hussein gitu ya, personal sekali kalau menurut saya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.